Tes 1 2. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat datang kepada kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan menuaikan tata ibadah Minggu Sengsara yang pertama. Ibadah nanti akan dilayani oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kimim Baitul Gerian, Bapak Pendeta Philip Walando, Sarjana Teologi. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan kita menyanyi dalam NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Berbunyi demikian: Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari kita menyanyi Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan iman.
setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu, ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya tak berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami, inilah kami umat-Mu yang saat ini datang di rumah-Mu yang kudus dan suci ini. Kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga saat ini di persekutuan ibadah ini, kami rindu membawa pengakuan kami kepadamu, karena kami akui di perjalanan kehidupan kami seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi, tetapi seringkali kami justru saling menyakiti hati sesama kami. Istimewa kami menyakiti hati Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengasihi kami, kiranya Engkau mengampuni kami atas salah dan dosa kami, supaya saat ini kami boleh layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh layak untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangku ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah
Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib.
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami ada dalam persekutuan beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kami datang memohon kepadamu Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, dengan penuh kerendahan hamba memohon Engkau mampukan hamba, Engkau beri hikmat bagi hamba, dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya hamba boleh layak menyampaikan sabda kebenaran firman yang suci dan kudus. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Dalam perikop doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mesbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadakan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadakan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini.
Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita siap menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan hari ini bagi kita, dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Bahkan istimewa waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita saat ini, orang semua boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam peribadatan saat ini, orang menggunakan tata cara ibadah hari Minggu Sengsara yang pertama. Nyandak dapat rasa perjalanan kehidupan kita saat ini, orang ada dalam hari Minggu Sengsara pertama. Persiapan pertama ketika kita hendak menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur dalam hendak merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada 6 minggu orang mempersiapkan diri kita, merenung tentang bagaimana karya penyelamatan Tuhan bagi kita, di mana Dia yang ada di tempat yang maha tinggi datang ke dunia ini melalui diri Yesus Kristus, rela untuk menderita, bahkan mati hanya untuk menebus dosa
kita manusia, untuk menyelamatkan kita umat manusia. Di minggu sengsara pertama ini ada firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita sebagai warga Gereja Masih Injili Minasa, yang terambil dalam kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Dan firman Tuhan ini merupakan doa Salomo ketika dia selesai melaksanakan tugas membangun bait suci. Di sana dia mengajak setiap orang Israel untuk berdoa hanya kepada Tuhan, karena semua yang dia boleh lakukan, pekerjaan pembangunan rumah Tuhan boleh selesai karena Tuhan. Sekalipun dalam sejarah firman Tuhan ini disampaikan atau ditulis oleh Esra dan disampaikan kepada bangsa Israel setelah mereka selesai dari pembuangan di Babilonia. Kita tahu semua sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mulai dari Raja Daud, dia memimpin bangsa Israel tahun 1010 sampai 1070 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Salomo tahun 970 sampai 930, hitung mundur 40 tahun kepemimpinan Salomo. Dan setelah itu dilanjutkan oleh anaknya Rehabeam. Dan waktu itu kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Utara dipimpin oleh Yerobeam dan Selatan dipimpin oleh anaknya Rehabeam. Berlanjut kepemimpinan di Israel, dan karena yang menjadi pemimpin-pemimpin kalau di Israel Utara, hampir semua raja di sana jahat di hadapan Tuhan, dan karena itu dengan mudah Asyur mengalahkan Israel Utara, yaitu Samaria, kira-kira tahun 722 sebelum Kristus. Kemudian berjalan terus, tahun 597 gelombang pertama Babilonia datang serang ini Israel Selatan atau Yerusalem. Tahun 587 gelombang kedua datang, itu penyerangan dari Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Kemudian Israel waktu itu Nebukadnezar angkut ke Babel, ke Babilonia, dan yang diangkut adalah pemuka-pemuka, masyarakat kelas atas. Bahkan para nabi diangkut ke Babilonia, mereka dijajah di sana. Kemudian sekitar tahun 530-an kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia, oleh Kores. Dan dari kepemimpinan Raja Kores selanjutnya sampai Raja Artasasta melakukan misi untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Mereka mengiyakan, bahkan menyuruh, memfasilitasi bangsa Israel untuk pulang kampung. Termasuk bacaan kita 2 minggu lalu, Esra difasilitasi oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan menata peribadatan di Yerusalem. Jadi kitab Tawarik ini yang ditulis oleh Esra dalam masa pelayanannya tahun 538 sampai 430 sebelum Kristus. Jadi ada kira-kira 450 tahun
DP perbedaan dengan masa jayanya Raja Salomo. Dan dia menulis kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik ini dan disampaikan kepada umat Tuhan. Ketika itu mereka kembali dari pembuangan dan hendak membangun kembali bangsa Israel yang telah porak-poranda karena penjajahan karena ulah dari Nebukadnezar. Memang tu bait suci dia robohkan, bahkan semua. Sampai kan waktu penjajahan Nebukadnezar, dia perkakas di rumah Tuhan diangkut ke Babel. Dan pada waktu itu Esra dia menceritakan kembali kenangan masa lalu dari Israel di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini Esra dia bilang kepada bangsa Israel, mau kasih ingat pada orang, batorang pe tua-tua dulu, torang pe raja dulu, apalagi zaman Daud dan Salomo sungguh jaya pada waktu itu. Dan tiada pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Baik Daud, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Salomo. Jadi dia menceritakan tentang kisah raja-raja yang juga ditulis dalam kitab Raja-Raja dan juga ditulis kembali oleh Esra di kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik, menceritakan tentang kisah Daud dan kisah Salomo, bahwa mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang taat dan setia kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan memberkati. Pada masa kepemimpinan Daud, bangsa Israel, kalau sekarang sama dengan Amerika, berada dalam kejayaan. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh Salomo, berada dalam kejayaan. Zaman Salomo dia membangun bait suci sampai istana dilapisi dengan emas. Dan setelah selesai, sebelum pembangunan, berdoa pada Tuhan. Selesai membangun, berdoa pada Tuhan, mengucap syukur. Dan karena itu sebenarnya Esra mau bilang pada umat Tuhan, bangsa Israel setelah selesai dari pembuangan kembali, orang mau bangun ulang Israel ini, bangsa ini mau bangun ulang bait suci serta semua pembangunan yang lain. Mari kita mendasarkan semua rencana pembangunan dengan berdoa kepada Tuhan. Dan sangat jelas doa yang disampaikan oleh Raja Salomo, di mana lewat doa ini dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan sebelum berdoa dia sedia mimbar, mimbar yang ditaruh di halaman bait suci. Jadi bukan mimbar seperti ini. Jadi mimbar itu ukuran, kalau di sini dikatakan 5 hasta dia pe panjang, 5 hasta dia pe lebar, 3 hasta dia pe tinggi. Kalau 1 hasta 45 cm. Kalau 5 hasta berarti 2 meter 25 cm. Dari bunga ini sampai bunga ini sekarang 2 meter. Lebar lagi 2 meter 25 cm, 5 hasta. Tinggi kalau 45 kali 3 1 meter 35 cm. DP tinggi. Mar ada di halaman. Dan mimbar dari tembaga itu yang dipakai oleh Raja Salomo untuk memanjatkan doa kepada Tuhan dengan menadakan tangannya ke langit dan berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Dan sebelum menyampaikan permohonannya, dia menyampaikan dulu keyakinannya tentang Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi, atau tidak ada Allah lain yang bisa menandingi kuasa daripada Allah yang dia sembah. Tidak ada Allah seperti Engkau
di langit dan di bumi, dan Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hatinya yang hidup di hadapan. Artinya di sini hendak mau menyampaikan kepada kita, kalau orang taat setia kepada Tuhan, kalau orang berdoa, pasti Tuhan mau dengar tompe doa. Dan pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada ayahnya Daud. Daud terus berdoa dan Tuhan memberikan janji kepada Daud. Bahkan janji untuk keturunan Daud akan diberkati oleh Tuhan. Anaknya yaitu Salomo sendiri yang berdoa bahkan sampai keturunan selanjutnya. Asalkan tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Ayat 16 sangat jelas. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi asal mereka hidup menurut ketetapan Tuhan atau taat setia dan mengandalkan Tuhan, maka pasti keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu juga yang didoakan oleh Salomo kepada Tuhan, sambil menyadari bahwa sebagai manusia dia punya banyak kelemahan, keterbatasan, dan karena itu dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga mengampuni akan kesalahannya. Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Salomo menyadari perjalanan kehidupannya sebagai manusia pasti punya banyak keterbatasan bahkan dosa, dan juga dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Makanya konsep doa atau sistematika doa yang banyak kali diajarkan kepada kita, orang semua Kang, lain kali setelah terang semua tutu doa, dan ampunilah kami atas kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Orang yang menyampaikan doa seperti itu adalah orang yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena menyadari dia cuma manusia biasa, banyak kelemahan, keterbatasan dan dosa, dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsanya, berdoa untuk keturunannya, berdoa untuk semua orang, supaya Allah yang berkuasa menyatakan janji-janjinya, tentu janji berkat bagi setiap orang yang taat dan setia. Tetapi bagi setiap orang tidak taat dan setia, orang berdoa supaya nanti orang bertobat kembali kepada jalan yang benar. Karena kalau orang so tegur, so kasih sombayang, tetapi tidak bertobat, maka pasti penghukuman atau bahasa firman Tuhan, murka Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada mereka yang so selalu bilang, bahkan orang selalu kasih sembahyang, kok nyanda bertobat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan saat ini, kita pun terpanggil untuk di kehidupan kita tiada pernah berhenti berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan Allah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, yang adalah juga Allahnya Daud, yang juga adalah Allahnya Salomo, yang kuasanya tidak pernah berubah
dari dulu sampai sekarang. Kuasa Tuhan tetap ada dan nyata di perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu kita terus terpanggil untuk hanya berdoa kepada Tuhan. Doa itu sangat penting. Doa itu adalah orang bilang nafas hidup orang percaya. Bahkan doa itu adalah jembatan kehidupan. Orang kalau tidak bernafas lagi itu sama dengan mati. Orang mau melewati satu tempat dan harus melewati jembatan, dan jembatan itu tidak ada lagi, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan. Hanya dengan berdoa kita hidup. Hanya dengan berdoa kita boleh mencapai tujuan kita. Dan kita percaya ketika orang berdoa pasti seperti menjadi keyakinan Raja Salomo, Tuhan mendengar semua doa pinta kita. Apalagi orang yang berdoa adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ada sebuah cerita ini suami istri. Suami istri ya sekitar 5-6 tahun dah kahwin. Jadi cuma baku panggil ma deng pa. Satu waktu pendeta datang berkunjung di rumah itu, kong sore-sore kong basomu-somu bahkan barinte-rinte. Dan suami istri itu sedang bercakap-cakap di ruang tamu. Kemudian sampai pendeta batoki, dan tu suami langsung bilang, "Mah, buka akang." Buka bapak pendeta kote. Masuk, tu ibu langsung bilang, "Mari masuk Pak Pendeta." Kong bapak pendeta basa-basi, "Ada apa ini?" "Ada cerita soal kehidupan pendeta." Kong dorang mulai bercerita, sospanan bercerita kira-kira 15 menit tu cerita. Kemudian si bapak ini, suami ini mengingat sesuatu dan langsung menyampaikan sesuatu itu kepada istrinya dengan ungkapan bilang itu, tu istri langsung ke belakang. 5 atau sampai 10 menit kaget tu istri so datang dengan membawa kopi susu dan pisang goreng. Kemudian pendeta langsung baku seduh. Sobat sibuk basa-basi Pak Ibu. Hendak coba ini Kak Pendeta, jantar kira pendeta. Sebelum makan pisang goreng dia minum kopi susu, berdoa, dan setelah itu orang mulai bercerita sambil makan pisang goreng dan minum kopi susu. Kebetulan tu gelas dah pakai cuma tu gelas-gelas dan kacili sama dengan tu japrong-prong di lemari. Beda dengan tu gelas pendeta aja pakai di rumah yang tinggi kong pakai tangan. Dan masih sepanan tu cerita tu kopi susu so habis dari pendeta. Masih sepanan kong suka mau tambah karena biasa aja minum tu gelas yang kurang lebih setengah liter so. Sedangkan tu dah kasih cuma 150 mili, cuma kacili. Kong tu pendeta langsung bilang, "Ibu, lucu ini cerita ini ibu langsung bingung. Kong langsung lihat dia pe suami, apa pendeta pe maksud?" Ibu langsung bilang, "Pendeta, ini era transparan tuh pendeta, jangan kaget pe tua tersinggung." Apa pendeta pe maksud? Dia bilang, "Ibu, enggak, soalnya kita ada masuk tadi dengar tu bapak ada bilang kaget ibu so langsung berdiri kong pi dapur. 5-10 menit kemudian datang so dengan kopi susu dan pisang goreng. Ini kita mau tambah kopi susu, mau ikut tu bapak dia bilang, "Ibu, tu ibu ndak mengerti." Dari cerita ini agak lucu, tetapi mengandung makna. Karena ini hubungan antara suami istri itu dekat, tidur sama-sama, bercerita dan lain sebagainya. Jadi apa tuh
suami pemaksud ibu so tahu. Tentu demikian juga sebaliknya, apa ibu pemaksud suami so tahu. Beda dengan tu cerita ada tu suami dapi kobong so lalala bales suruh baking kopi susu atau cuma teh, isi lupa ndak dengar, cuma bermain HP, FB atau lain sebagainya. Nah, beda dengan tu suami istri tu cerita tadi. Dorang kena baku sayang, hidup sama-sama, so baku tahu. Cuma bilang, so tahu tapi suami pemaksud karena ada tamu pendeta, dibikinkan kopi susu dan pisang goreng, Pak pendeta ini. Jadi seperti itu. Biarlah pendeta dengan ibu kan yang tidak jadi tidur sama-sama tu pendeta dengan ibu tu. Jadi katuk yang tidak baku tahu sahabat dengan tu suami istri. Jadi kalau hubungan itu baik, maka pasti akan baku tahu. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Orang ini kan ibarat mempelai wanita dan Tuhan adalah mempelai laki-laki. Kalau orang menjalin hubungan baik dengan Tuhan, orang taat dan setia pada Tuhan, apa menjadi firman-Nya, kehendaknya, perintahnya tolong lakukan dalam hidup ini, maka pasti ketika kita membutuhkan sesuatu, orang ada persoalan, orang datang memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Sama seperti janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Daud, yang juga Salomo ada ingat-ingat bahwa engkau dapat janji pada kita Bapak Daud bahwa engkau akan memberkati keturunannya asalkan anak-anakmu tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kalau orang taat dan setia kepada Tuhan, maka pasti orang berdoa, Tuhan tahu. Bahkan sebelum berdoa Tuhan so tahu apa tompe kebutuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab kita. Tetapi kalau orang dalam keseharian kita tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, munafik dan lain sebagainya, orang bilang arogan dan lain sebagainya, angku dan lain sebagainya, rokon orang mau berdoa, lain kali tu orang-orang seperti itu berdoa, Tuhan nak jatuh tu talinya, atau Tuhan dengar mah Tuhan tak mau jawab, karena Tuhan hanya menjawab doa-doa dari orang-orang yang taat, yang setia, itu firman Tuhan. Dan pasti ketika kita taat dan setia dalam kehidupan ini, dan kita diperhadapkan dengan pergumulan, kontorang berdoa kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita. Jawaban-jawaban atas doa kita ada berkat Tuhan yang berkelimpahan, asalkan orang tetap taat setia, dan tentu jangan orang paksakan tu orang berdoa sesuai dengan waktu kita, keinginan kita, sesuai dengan keinginan Tuhan, apa yang paling tepat untuk kita dan apa yang memang betul-betul orang butuhkan dalam kehidupan ini. Pasti Tuhan akan memberi kapan sesuai dengan waktu Tuhan. Orang yang tahu tompe hidup ini mau bagaimana tuh ke depan. Saat ini orang tahu tompe kehidupan sampai saat ini, tetapi ke depan orang yang tahu mau bagaimana orang kehidupan ini. Dan karena itu mari kita terus berdoa supaya sebagaimana Tuhan memberkati kita saat ini, juga ke depan Tuhan akan memberkati kita. Bahkan juga sebagai gereja kita terpanggil untuk menjadi pendoa, untuk bersyafaat kepada orang lain, kepada bangsa kita, bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu mesti jadi tanggung jawab kita. Bayangkan kalau dalam kehidupan sebuah masyarakat dan jemaat kongso malas ja berdoa, maka pasti kehidupan mereka akan tidak diberkati oleh Tuhan. Sejarah membuktikan di dunia ini bahwa biarlah orang mengalami kejayaan, namun ketika mereka melupakan Tuhan, maka pastinya tidak lama mau hilang. Babilonia yang pernah menjajah bangsa Israel, soalnya ada itu negara Babilonia sekarang.
Bahkan Persia juga yang sempat memimpin dunia pada waktu itu selama 200 tahun, bahkan pada zaman Esra menulis kitab Tawarik ini, soalnya tidak ada. Antara mau lihat itu sejarah Mesir, 2000 tahun sebelum Yesus lahir, so jaya sekali ini Mesir. Bangsa Israel 4 abad setengah orang pernah jajah, kemudian keluar dari tanah Mesir. Bahkan Mesir pernah jadi top waktu Firaun mempercayakan Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Semua negara pergi minta makan di sana. Mar saat sekarang Mesir pernah tercatat sebagai negara paling miskin. Kendati 3000 tahun 4000 tahun lalu jaya, 3000 tahun lalu jaya. Mar sekarang pernah tercatat negara paling miskin. Dan tentu orang suka, orang pe daerah maju terus. Dan mari kita bawa semua keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Bagi kita yang saat ini lagi khawatir dengan persoalan-persoalan ekonomi kita dan lain sebagainya, mari kita bawa dalam doa. Yang lagi khawatir dengan persoalan kesehatan, apalagi sekarang pandemi COVID-19, mari kita bawa semua kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan dalam segala rencana program ke depan, orang akan melaksanakan pembangunan gereja ini, orang akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus. So di tahun ini bahkan akan juga dalam ibadah berikut akan dilantik panitia hari raya gereja untuk melaksanakan semua program pelayanan kita. Mari kita bawa dalam doa supaya apa menjadi kerinduan kita bersama dalam melayani Tuhan, dalam membangun jemaat kita, boleh kita alami. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita akan memberi persembahan, dan mari membawa persembahan ke meja persembahan sebagai nats persembahan dalam Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sementara memberi, kita menyanyi pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu
sorga ada perhentian pada kaki salibmu. Ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada perhentian pada kaki salibmu. Ku tetap percaya hingga dalam sorga jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada perhentian pada kaki salibmu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami, saat ini kami datang lagi kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur terima kasih
Karena kami sungguh percaya Engkau yang sudah memimpin menyertai kami semua dalam peribadatan saat ini. Kami sudah menyampaikan puji-pujian kami, dan juga kami telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu saat ini mengajak kami semua untuk tiada pernah berhenti berdoa, terus berdoa, dan doa kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang berkuasa di langit dan bumi, yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa-kuasa lain. Kepadamu kami berdoa Tuhan, kepadamu kami meminta, kepadamu kami memohon, membawa segala keberadaan kehidupan kami. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami taat, kami setia melakukan semua kehendak Tuhan, karena Engkau pasti akan mendengar dan menjawab semua doa yang disampaikan oleh setiap orang yang percaya, yang taat, yang melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini tertanam di hati pikiran kami. Kami jadikan pedoman, bahkan pegangan untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini kami rindu berdoa kepadamu Tuhan, untuk persekutuan jemaat Gemim Baital. Engkau memberkati kami semua, gereja Tuhan yang ada di Girian atas ini. Engkau memberkati semua program pelayanan kami, memberkati badan pekerja majelis jemaat, memberkati seluruh majelis jemaat. Kiranya Engkau memberkati semua komisi-komisi kerja UPK dari kolom 1 sampai 21. Engkau kiranya beri semangat kepada kami untuk terus melayani Tuhan, karena dengan persekutuan dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus, jerih payah kami tidaklah menjadi sia-sia. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati jemaat Gemim Baital, memberkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat yang berjumlah 535 kepala keluarga. Bahkan memberkati semua jiwa-jiwa yang ada di jemaat kami yang jumlahnya kurang lebih 1.900 jiwa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka, dalam segala tugas pekerjaan mereka, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk bekerja, untuk berjuang dalam kehidupan ini. Mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan pintar, bekerja dengan cerdas, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka, beri sehat, beri kuat. Bahkan Engkau menjaga, melindungi mereka dalam semua tugas pekerjaan sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kiranya dari pekerjaan mereka, mereka boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga mereka tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena bagi setiap orang yang tidak pernah lupa mengucap syukur, janji berkat-Mu Tuhan nyatakan, bahkan firman-Mu mengatakan, ujilah aku kalau aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah. Tuhan, kiranya pemahaman ini kami boleh miliki, dalam mana kami hendak memberi persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan
kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk anggota jemaatmu yang bersyukur karena boleh ketambahan usia setahun, pribadi mereka bahkan usia perkawinan. Mereka yang bersyukur karena boleh menyelesaikan studi, mereka yang bersyukur karena boleh berhasil dalam rencana pekerjaan mereka. Tuhan, kuduskan syukur sukacita mereka, dan mereka hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan kami pun berdoa kepadamu untuk anggota jemaatmu yang saat ini sedang mengalami duka cita, keluarga besar Karepowan Kodong yang sedang berduka cita. Tuhan, kiranya kuatkan, hiburkan mereka, dan juga keluarga-keluarga lain yang sedang berduka cita. Tuhan, hiburkan, Tuhan, kuatkan. Kami pun berdoa kepadamu untuk jemaatmu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, jamah mereka, jamah bagian-bagian tubuh yang terasa sakit, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya menolong mereka, memberkati para medis, perawat, pihak rumah sakit untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkau pun memberkati kami semua dalam semua rencana pelayanan kami sepanjang hari ini. Bahkan saat ini kami rindu berdoa untuk pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajaran pemerintahan di pusat, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bahkan bupati, wakil bupati, camat, bahkan sampai di lurah, kelurahan dan pedesaan. Lebih khusus kami berdoa untuk Ibu Lurah Girian Atas serta semua perangkat pemerintahan di Kelurahan Girian Atas. Diberkatilah mereka semua dalam upaya membangun negeri kami yang kami cintai ini. Dan juga Kau memberkati semua upaya kami dalam mana kami hendak mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap menjaga kesehatan kami, imun kami, jaga jarak, pakai masker, bahkan juga kami terus menjaga iman kami. Dan karena itu yang akan menghambat penyebaran virus corona ini, segala upaya pemerintah termasuk vaksinasi yang sedang sementara dimulai, semuanya diberkati oleh Tuhan. Petugas-petugas yang ada di garda paling depan, para medis, dokter, perawat, Pol PP, TNI, Polri, relawan yang lain diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga saat ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, yang menyebabkan mereka harus menderita. Tuhan, kiranya menolong mereka. Tuhan, kiranya yang memberi jalan keluar yang terbaik. Bahkan juga pemerintah, Engkau kiranya menolong untuk mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tuhan, kami pun terus berdoa untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi, kiranya diberkati oleh Tuhan. Para penginjil, evangelis, bahkan misionaris, dimanapun mereka pergi dan berada, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saat ini di persekutuan ibadah ini, kami pun rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena panggilan pekerjaan ataupun studi di luar daerah, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Dengarlah doa-doa kami untuk mereka, dan dengarkanlah doa-doa mereka untuk kami. Satukan kami dalam satu iman, harap, dan kasih,
yang hanya berasal daripada Tuhan jua. Tuhan, kami sudah memberi persembahan, Kau kuduskan persembahan ini. Engkau tahu hati kami yang memberi dengan tulus ikhlas. Engkau berkati dan Engkau kiranya membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi kami semua. Engkau tahu semua kami yang hadir saat ini, bahkan para petugas-petugas kantoria, operator LCD, operator live streaming, bahkan penanggung jawab penyelenggara petugas persembahan yang boleh menyelenggarakan semua peribadatan saat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami boleh membawa damai sejahtera bagi keluarga kami masing-masing. Hidup kehidupan dan penghidupan kami pun hanya serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, ketika Engkau menjumpai kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersabda kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku. Tuntunlah jalanku dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk dalam doa pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 21 Februari 2021. Untuk info ibadah Minggu tanggal 28 Februari 2021, ibadah subuh, pembantu kadim, pelayan khusus kolom 10, 11, dan 12. Penanggung jawab Penatua Alexander Potabuka. Untuk ibadah pagi, pembantu kadim, pelayan khusus kolom 13, 14, dan 15, penanggung jawab Penatua Randy Rompas. Untuk ibadah malam, pembantu kadim, pelayan khusus kolom 16, 17, dan 18, dan penanggung jawab
Penatua yang Cilangi. Info untuk ibadah BIPRA dan komisi di minggu yang berjalan ini. Prekom Bapa hari Senin tanggal 22 Februari pukul 19.30 WITA bertempat di gedung gereja. Wanita kaum ibu hari Jumat 26 Februari pukul 17.00 WITA bertempat di keluarga Ratu Rompas atas nama UPK Wanita Kaum Ibu Kolom 7. Remaja hari Sabtu 27 Februari pukul 17.00 WITA bertempat di Kolom 2 atas nama UPK Remaja Kolom 2. Pemuda hari Sabtu 27 Februari pukul 19.00 WITA bertempat di Kolom 21 atas nama UPK Pemuda Kolom 21. Pertemuan guru sekolah minggu hari Jumat 26 Februari pukul 16.00 WITA bertempat di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu Kolom 3. Ibadah PAS hari Kamis 25 Februari pukul 19.30 WITA bertempat di gedung gereja atas nama Siamas Kolom 1. Komisi PSDD hari Senin 22 Februari pukul 17.30 WITA bertempat di gedung Serbaguna. Demikian untuk info ibadah pelayanan kita di hari Minggu bahkan di minggu yang berjalan ini. Dan atas nama seluruh jemaat yang boleh ambil bagian dalam persekutuan beribadah pagi hari ini, pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Philip Walando, Sarjana Teologi, yang boleh menuntun ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan istri anak-anak dalam kehidupan keluarga Walando Tumbol. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan menyampaikan banyak terima kasih juga kepada pelayan khusus yang bertugas di kesempatan ini, Kantoria, pemandu LCD, bahkan operator live streaming, kostor, bahkan pegawai, bahkan seluruh yang menopang pelayanan ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan bahkan pelayanan yang senantiasa dilakukan setiap hari. Makasih banyak buat seluruh jemaat yang boleh ambil bagian dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, yang boleh beribadah, bersyukur kepada Tuhan, bahkan membawa persembahan syukur di kesempatan ini, ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.